Voice of Corrections. Halo sahabat pemasyarakatan, apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kondisi pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga dunia. Semoga kondisi akan terus membaik sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Program podcast kita kali ini merupakan podcast perdana Forum Agen Perubahan Pemasyarakatan atau The Changers. Apa itu The Changers atau Forum Agen Perubahan Pemasyarakatan? Sebentar lagi kita akan bahas bersama. Sahabat pemasyarakatan, tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk membuat birokrasi yang profesional, efektif, efisien, dan tentu saja bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itulah maka dicanangkan program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM bagi semua kementerian dan lembaga. Tanpa terkecuali di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Data menunjukkan pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berhasil membawa 18 satker menuju predikat WBK dan WBBM. 17 satker memperoleh predikat WBK dan 1 satker memperoleh predikat WBBM. Hal ini kemudian berlanjut pada tahun 2020, di mana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengusulkan 681 satker untuk berjuang memperebutkan predikat WBK dan WBBM. Namun, hanya 33 satker atau 4,8% dari total yang diusulkan berhasil meraih predikat tersebut. 30 satker memperoleh predikat WBK dan 3 satker berhasil memperoleh predikat WBBM. Sahabat pemasyarakatan, kemudian data terbatas menunjukkan bahwa pembangunan zona integritas di Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada khususnya masih perlu ditingkatkan. Beberapa studi menyebutkan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan pembangunan zona integritas di Kementerian Hukum dan HAM spesifik di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih perlu ditingkatkan. Dan salah satunya adalah peran Forum Agen Perubahan Pemasyarakatan yang belum optimal. Nah, inilah yang mendasari terbentuknya Forum Agen Perubahan Pemasyarakatan atau The Changers ini. Hari ini kita akan bicara banyak terkait Forum Agen Perubahan Pemasyarakatan atau The Changers dengan narasumber kita. Kita sambut Bapak Direktur TI dan Kerjasama, Bapak Dodot Adi Kuswanto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bapak. Pak, kita langsung saja berbicara terkait Forum Agen Perubahan Pemasyarakatan atau The Changers ini. Tapi sebelum ke sana, saya mau tanya, Pak. 2019, Direktorat TI dan Kerjasama di bawah kepemimpinan Bapak berhasil meraih predikat WBK. Pertanyaan saya, Pak, apa sih trik dan tipsnya Bapak? Kok bisa Direktorat TI dan Kerjasama memperoleh predikat tersebut, Pak? Monggo, Pak. Baik, terima kasih Mas Ediwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemasyarakatan pasti. Tadi sebagaimana ditanyakan oleh Mas Ediwar bahwa strategi apa sih yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama, sehingga bisa mencapai predikat wilayah bebas korupsi, ya, wilayah bebas dari korupsi. Ini tidak terlepas dari beberapa hal ya yang menjadi strategi kita di Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama. Yang pertama adalah bahwa kita menentukan personil-personil atau petugas-petugas pemasyarakatan di Direktorat Tikers yang memang dipandang nantinya mampu untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK ini. Ya, mekanismenya dilakukan melalui asesmen. Oh, ada asesmen ya? Ada asesmen. Ya. Jadi tidak sekedar hanya ditunjuk saja, ya, tapi dilakukan asesmen, disaring, difilter betul mana-mana kira-kira petugas atau pegawai di Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama yang memang benar-benar mampu nantinya untuk bisa melakukan pembangunan zona integritas. Kemudian yang kedua strateginya adalah bahwa
seluruh pejabat struktural yang ada di Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama ini menjadi role model, menjadi contoh kepada seluruh pegawai yang ada di Direktorat TIKERS atau Teknologi Informasi dan Kerjasama. Ya, jadi tidak sekedar hanya pemenuhan secara administrasi komponen pengungkit ya di dalam penilaian pembangunan zona integritas ini, tapi juga ada pengungkit dan ada hasil survei gitu. Jadi tidak hanya sekedar itu, tapi betul-betul para pimpinan utamanya dalam hal ini adalah para pejabat struktural ini menjadi role model, menjadi contoh ya terhadap pegawai-pegawai lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa proses pembelajaran di Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama terhadap hal-hal yang memang nantinya akan menjadi penilaian ya dalam proses evaluasi untuk bisa meraih predikat BBK BBM itu terus selalu dilakukan gitu dalam bentuk corporate university ya. Jadi sebentar, Pak. Ya. Seperti apa corporate university yang Bapak maksud? Jadi para pejabat pimpinan ya kan berjenjang di situ, ada eselon 3, eselon 4 ya, kemudian ada staf di situ JFU. Nah, ini dari mulai pimpinan teratas ya, saya selaku Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama selalu melalui disposisi, melalui apa yang sudah muat di dalam Sisumaker ya, kan ada di sana bukan Sisumaker, Simpek, Simpek. Di sana kan ada itu ya mekanisme untuk bagaimana kemudian kita saling berbagi pengalaman ya, berbagi ilmu di sana, berbagi pengetahuan ya, dan itu secara berjenjang dilakukan ke bawah. Baik oleh saya selaku Direktur Teknologi Informasi, kemudian pejabat eselon 3, pejabat administrasi, pejabat pengawas sampai kepada para pegawai lain yang ada di Direktorat TIKERS. Jadi perolehan raihan ini tidak bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba kita dapat. Ini melalui serangkaian proses yang memang dilaksanakan dan itu betul-betul diimplementasikan, tidak hanya sekedar pemenuhan dokumen administrasi saja. Itu strategi yang kita jalankan, Pak Sediwa. Baik, Pak. Ya. Kalau saya mendengar penjelasan Bapak tadi itu kan cerita sukses ya, Pak ya. Tapi kan kita tahu Pak dan Pak Habib bersama bahwa itu tidak gampang, Pak. Tidak mudah. Kira-kira dari proses itu Pak, apa sih sebenarnya tantangan atau challenge utama yang Bapak hadapi? Terutama terkait misalnya memberdayakan tim dan lain-lain itu, Pak. Bagaimana, Pak? Memang tantangan pasti ada saja, ya ada saja karena bagaimanapun juga terkait dengan pembangunan zona integritas itu yang utama adalah bagaimana merubah mindset, ya, bagaimana memanage perubahan. Ya, ini tidak mudah karena sekian lama para petugas kita, ya kita juga berada di dalam zona aman, ya zona aman yang terkadang tidak mau ada sedikit perubahan aja itu resistensinya cukup tinggi. Nah, ketika kemudian kita tadi sudah melakukan perubahan-perubahan melalui serangkaian tahapan tadi, yang terpenting adalah kita jaga kontinuitasnya. Yang pertama. Kemudian kita juga harus konsisten, ya, konsisten untuk tetap menjaga perubahan itu dan para pejabat struktural dan seluruh pegawai yang ada di Direktorat TIKERS ini tetap harus konsisten melaksanakan memang hal-hal yang sudah dilakukan perubahan itu. Jangan kemudian saat ini berubah, tapi besok atau seminggu kemudian kembali lagi ke seperti semula. Nah, kita tidak harapkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada reward and punishment di sana. Ya, bagaimana kemudian, nah dalam tanda petik reward punishment itu tidak selalu harus dalam bentuk promosi ya, Pak. Ya, uang ya, dalam tidak juga sekedar promosi, tidak juga seperti itu, tapi bagaimana kemudian kita mendapatkan perhatian dalam bentuk diikutkan dalam kegiatan diklat misalnya, kemudian disampaikan penghargaan, diucapkan itu oleh pimpinan dalam apel misalnya, itu suatu penghargaan tersendiri. Hal-hal yang kecil-kecil seperti itu penting ya dalam proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ini. Terus yang berikutnya adalah
ini berkesinambungan gitu. Ya, jangan putus di tengah jalan gitu. Ini harus terus berjalan, ya. Karena bagaimanapun juga reformasi birokrasi ini terus dilakukan gitu, tidak berhenti hanya sebatas kemudian setelah mendapatkan predikat WBK itu selesai. Tidak demikian gitu. Sebenarnya yang diharapkan itu adalah bahwa dengan makin banyaknya predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang dicapai oleh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM, indeks reformasi birokrasi akan naik di sana. Ketika indeks reformasi birokrasinya naik, nantinya akan mudah kita mengusulkan untuk peningkatan yang namanya tunjangan kinerja. Tuh, ya, jadi ini yang sifatnya malah justru panjang gitu, ya. Tidak hanya sekedar kita mendapatkan insentif, misalnya kita rasakan semua di Direktorat Tikes itu ke tahun 2020 kita mendapatkan insentif ya, dalam 1 tahun itu kita dapat insentif. Lumayan ya Pak? Ya lumayan itu, saya aja bisa dapatkan 8 juta sebulan kan, kalikan 10 aja udah 80 juta kan, gambaran semacam. Tapi tidak sekedar hanya itu gitu, ya. Kemudian yang berikutnya juga kita terus memacu, memompa untuk selalu memunculkan inovasi-inovasi baru. Kebetulan kita di Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama yang seringkali berhubungan dengan teknologi ya, yang kita selalu meminta kawan-kawan ini untuk munculkan hal-hal yang baru ya, dan paling mudah itu untuk merealisasikan dari sisi teknologi. Seperti itu, Pak Ediwar. Baik Pak, dari jawaban Bapak itu saya menangkap hal yang paling penting, yaitu terkait keberlanjutan atau sustain, Pak. Tapi bagaimana Pak kondisi, misalnya kita tahu pahami bahwa bersama direktur, pejabat administrator itu pasti akan berganti, akan promosi atau mutasi. Nah, menurut Bapak bagaimana sih sebenarnya komitmen pimpinan untuk menjaga, tadi yang saya Bapak bilang menjaga, ya kan? Nah, nanti kalau Bapak misalnya promosi, kita nggak tahu Bapak mungkin kakanwil mana nanti setelah ini, ya kan? Nah, bagaimana Pak itu menerjemahkan kata sustain itu ketika pimpinan berganti, Pak? Ya, baik. Kalau kita bicara perubahan, ya perubahan itu pasti harus ditunjang dengan kesisteman, ya. Hal-hal yang sifatnya sistem itu ketika kemudian itu sudah dibangun, ya sudah dibangun, itu mau siapa pimpinannya di situ yang kita jalankan adalah sistem itu. Oke. Ya, jadi mau siapa pimpinannya pasti akan mengikuti gitu. Jadi jangan kemudian apa yang sudah dilakukan itu justru mengikuti pimpinan yang baru. Kalau cerita style, gaya itu bisa aja berubah. Tapi tujuannya itu tetap sesuai dengan sistem yang sudah dibangun itu. Oh, gitu. Jadi ya, bisa ini ya Pak, bisa, sustain tapi gaya kepemimpinan orang ya, memang masih gaya kepemimpinan orang bisa berbeda-beda gitu ya. Ya. Tapi tujuannya tetap satu. Kita ingin membangun betul-betul zona integritas, ya, zona integritas yang ditandai dengan perubahan perilaku, perubahan mindset dan sebagainya, yang kemudian akan menuju kepada wilayah yang bebas dari korupsi. Itu sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah Pak Jokowi ini. Baik Pak. Pak, saya mau loncat sedikit terkait teknologi. Bapak kan Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama nih, terkait reformasi birokrasi. Sekarang eranya e-government. Nah, bagaimana Bapak membentuk tim kerja yang memang tidak gaptek, Pak? Harus yang melek teknologi. Itu bagaimana pola-pola Bapak dalam memimpin sehingga terutama dikaitkan dengan agen perubahan tadi, Pak? Ya, saat ini itu di era dunia yang cepat berkembang, ya, kita tidak bisa menafikan. Kita harus menguasai teknologi, ya, karena apapun yang terjadi dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, tugas-tugas kenegaraan misalnya, itu tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Oleh karenanya, ya, sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini ketika melakukan rekrutmen petugas misalnya, itu betul-betul mereka yang memiliki modal, ya, mudahnya modal atau memiliki penguasaan terhadap teknologi gitu. Minimal mereka melek komputer lah, ya, sehingga mudah. Karena mau tidak mau dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dalam proses pelaksanaan pembangunan zona integritas pun tidak terlepas dari itu gitu. Kalau mereka gagap teknologi, ya tidak mungkin akan bisa berjalan pelaksanaan pembangunan zona integritas ini gitu.
Nah, bagaimana kemudian upayanya kita bisa melakukan di samping tadi melalui rekrutmen yang memang sudah memilih orang-orang atau adik-adik kita yang memang memiliki kecakapan ya, memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi, ya juga bagaimana kemudian kita mampu untuk dan mau untuk belajar gitu. Yang sudah ada di Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama juga kita ikutkan tuh dalam diklat-diklat ya, dalam kursus-kursus singkat misalnya tentang pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan kapasitas mereka terkait dengan penguasaan teknologi. Ini kita lakukan di Direktorat Teknologi Informasi dengan bekerja sama ya, merangkul stakeholder yang lain ya, dengan Aptikom misalnya gitu. Terus kemudian dengan mitra yang terlibat ya ada mitra-mitra itu sesuai juga dengan tugas dan fungsi di Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama. Itu Pak Edward. Baik Pak. Mungkin saya akan fokus ke pertanyaan berikutnya lebih ke agen perubahannya itu sendiri Pak. Kalau kita baca di beberapa literatur ataupun regulasi, forum agen perubahan itu kan banyak sekali tuh mandatnya sebagai katalisator, sebagai mediator, sebagai agen perubahan juga. Ya. Jadi sangat ideal itu untuk kapasitasnya selaku seorang petugas. Nah, pertanyaan saya, bagaimana nih Bapak di timnya sendiri di Direktorat Bapak memastikan peran-peran ini memang masuk nih Pak ke teman-teman di Direktorat TI dan Kerjasama Pak? Ya, baik. Perannya yang diharapkan itu kan salah satunya sebagai katalis, kemudian sebagai pemberi solusi. Betul. Ya, ketika bicara soal sebagai katalis, berarti bagaimana kemudian mereka itu harus mampu memberikan keyakinan ya kepada yang lainnya untuk bagaimana melakukan pembangunan zona integritas itu. Ya. Nah, untuk bisa seperti itu berarti penguasaan pengetahuan tentang bagaimana melakukan pembangunan zona integritas itu harus dimiliki dulu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya belajar. Ya. Banyak sekali literatur-literatur, kemudian regulasi-regulasi yang sudah diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB. Ya, pelajari itu. Ya, pelajari itu, kemudian yakinkan bahwa Anda mampu dan bisa kemudian nanti untuk menularkan kepada yang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya sebagai katalis itu harus betul-betul nantinya dia bisa memberikan solusi gitu terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam proses pembangunan maupun dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi. Mereka betul-betul harus mampu itu. Ya, dan ini tentunya perlu dilakukan latihan, nggak bisa serta-merta gitu ya. Nah, ini semuanya proses. Karena kita mengikuti proses itu, saya yakin ya hasil itu tidak akan mengelabui ya proses yang sudah dilakukan. Berarti memang kalau kita tarik benang merah dari apa yang Bapak sampaikan tadi, memang corporate university, sustainability itu memang pada akhirnya membentuk ya Pak, seorang agen perubahan itu menjadi mumpuni ya Pak. Ya, dan harus terus-menerus continue dilakukan gitu ya. Tidak bisa saat ini ya terus besok minggu bulan depan sudah tidak itu. Ini harus terus-menerus itu. Dan dengan berbagai macam sarana ya. Jadi tidak melulu harus bertatap muka, tapi seperti bagaimana sekarang kan Zoom ya Pak. Betul, melalui media ya, media sosial, grup WA misalnya itu bisa dilakukan gitu. Dan saat ini sarana untuk bisa melakukan itu tuh banyak sekali gitu ya. Tidak ada istilah kemudian tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan ini itu nggak ada. Ya, dan itu kita harus berinovasi untuk bisa memunculkan itu. Ya. Baik Pak, menarik sekali. Komen terakhir Pak, last statement Bapak terkait forum agen perubahan pemasyarakatan yang baru saja kita bentuk atau The Changers ini. Mungkin Bapak punya pesan khusus, terutama dari sisi Direktorat TI dan Kerjasama Pak. Apa sebenarnya pesan-pesan Bapak baik terkait forum agen perubahan di jajaran pemasyarakatan, di Jenpas khususnya, dan teman-teman di Satker Pemasyarakatan Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih tentunya sebelumnya terhadap inisiatif untuk bentuk ya forum agen perubahan. Karena ini saya rasa ini nantinya akan bisa mendorong percepatan untuk pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Yang pertama, ya. Ini bisa mempercepat
ya, mempercepat proses itu. Yang kedua, pesan saya terkait dengan forum agen perubahan ini harus dikawal, ya, dikawal. Dan yang mengawal ini tidak cukup hanya dari personil-personil di bawah, tapi bagaimana kemudian para pimpinan, ya, para Pimti Pratama, Pimti Madya ini selalu mengawal ini gitu, berjalan seiring bersama gitu. Jadi jangan kemudian itu kok seperti itu hanya menjadi tugas para pejabat administrasi, pengawas dan ke bawah. Tidak demikian. Karena ingat bahwa reformasi birokrasi itu diawali dari pucuk pimpinan, ya, sehingga bisa diikuti oleh yang lain di bawahnya. Sekali lagi saya menyambut baik apa yang menjadi pemikiran bahwa perlu dibentuk forum agen perubahan yang nantinya akan bisa mempercepat proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan saya yakin ini akan bisa tercapai. Kita harus optimis ya untuk pemasyarakatan yang semakin pasti dan maju ya, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak obrolan kita siang ini. Sangat bermanfaat mungkin buat saya pribadi dan juga nanti teman-teman di Forum Agen Perubahan Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, Pak. Terima kasih sekali lagi, Pak. Sukses selalu, Pak. Terima kasih, Pak Edward. Siap. Terima kasih, Pak. Sahabat pemasyarakatan, demikianlah obrolan kita dengan Direktur TI dan Kerjasama, Bapak Dodot Adi Kuswanto. Semoga podcast kita kali ini mampu menjadi pemicu semangat kita, para agen perubahan pemasyarakatan seluruh Indonesia, untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas, dan tentu saja berbagi ilmu, sharing knowledge ke teman-teman di lingkungan Satker, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pembangunan zona integritas di jajaran pemasyarakatan. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Salam sehat, salam pemasyarakatan. Terima kasih. Pasti. Pasti.